Selamat datang di Kampung Pagi. Oke kawan, kita akan bahas tentang trotolan kali ini ya. Sudah siapkah kopi dan rokok kalian kawan? Oke, kita langsung ke videonya ya kawan. Gimana kabar kalian kawan? Semoga selalu sehat dan selalu mudah dalam mencari rezeki kawan. Oke, kita udah ada trotol di depan kita semua ya. Ini adalah trotol 2 bulanan. Dia lahir di 10 Agustus kawan. Jadi ceritanya gini ya kawan. Ada seseorang bertanya, "Mas, kenapa trotol saya selalu ngembangin bulu?" Nah, itu banyak penyebabnya ya kawan. Tapi yang sering banget terjadi jika trotol itu mengembangin bulu, biasanya itu terjadi karena sifat kalahnya dengan teman-temannya ya kawan. Beda halnya jika dibedain satu-satu, karena biasanya trotol itu banyak, satu kandang itu banyak ya kawan. Jadi pasti dari sekian banyak trotol pasti ada yang ngembangin bulu. Begitu ya kawan. Untuk soal pertumbuhan, saya yakin kawan-kawan semua udah tahu ya. Untuk cara pertumbuhan trotol yang cepat atau mungkin trotol yang pengen big size kan, seperti itu ya kawan. Pasti semua sudah tahu. Dan kita di sini bahas soal ngembangin bulunya ya kawan. Sudah siapkah kopi dan rokoknya? Trotolan ngembangin bulu itu sudah umum sebenarnya. Tapi kalau trotolan dikasih sangkar sendiri-sendiri masih ngembangin bulu, itu perlu dipertanyakan ya kawan. Juga kalau trotolan itu kan sifat kebayiannya itu masih ada ya, tergantung kita juga dari perawatan kecilnya. Apalagi trotolan di usia 1 bulan ke 2 bulan ya, itu kan masih seperti itu ya, masih centil-centil seperti itu ya kawan. Dan ini saya bikin sendiri ya, saya praktekkan sendiri di trotolan saya. Karena apa kawan? Setiap lain daerah lain cuaca, otomatis si suhu badan daripada trotolan itu kan masih beda-beda. Seenggaknya kalau kita udah tahu cerita dari teman, pasti kita bisa mengambil kesimpulan ya kawan. Ini gokong ya, trotol 2 bulan. Di usia 1 bulan saya kasih F55. Kalau dari kecil 23. Nah, mulai dia pindah sarang saya kasih 55. Dan setelah saya amati sehari 2 hari, dia begitu ya kawan, selalu ngembangin bulu. Saya jemur sedikit ya, jemur sauna ya, buat ngangetin badan, sembuh. Ketika sudah di tempat yang adem, ngembangin lagi. Dan ada tambahan lagi ya, kakinya diangkat. Saya berpikir ini mungkin karena dia kaget dia makannya, porsinya bertambah. Coba saya langsung kurangi 4, masih tetap seperti itu kawan, masih ngembang, cuman enggak terlalu lama ngembangnya. Biasanya saya melihat dia di waktu zuhur jam 11, jam 12, kebetulan saya standby di rumah ya, pekerjaan, itu masih ngembang. Ketika saya kasih 4, itu saya kasih 4 di jam 7 pagi. Jam 11
dia sudah nggak ngembung kawan. Coba saya kasih lagi seharinya, kasih 5 lagi, dia ngembung lagi kawan. Jadi menurutku si EF itu khususnya jangkrik ya, itu menurutku ngembangin ke bulunya itu ngaruh banget kawan. Hangat sih ya, suhu badannya itu hangat. Coba saya mandikan ya, dia mandi itu belum berani di keramba. Di keramba itu hanya main-main doang. Beraninya dia masih dicepuk air minum. Sekali mandi dia bisa sampai 5-6 kali nyelupin badannya. Halo. Wah, seharinya lagi saya Gimana? ganti dosis dari EF itu. Dia saya di rumah, kasih aku ngerti ora? 3 kawan. Kepala desa persis. Pagi 3, sore 3. Aman kawan, dia enggak ngembang dan dia itu aktif kawan. Tapi saya berpikirnya dia kan masa pertumbuhan lah ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya biar si pertumbuhannya itu maksimal. Saya akalin seperti ini kawan. Kebetulan saya itu di rumah ya. Jadi pagi 3 itu habis embun ya kawan. Habis embun dan bisa dilihat sendiri sehatnya minta ampun ya. Embun itu jam 5, jam 6 saya kasih 3, terus zuhur saya kasih 3, dan di waktu asar saya kasih 3 kawan. Dan hasilnya luar biasa ya, aktif banget kawan. Dia pun ngeplong, kapan-kapan saya videoin ngeplongnya, karena si ngeplongnya ini masih malu-malu ya. Ketika saya deketin dia diam kayak gitu, belum berani ngeplong di depan kamera ya kawan. Ini trotol di usia 2 bulan ya kawan, tepatnya dia lahir di 10 Agustus. Dan untuk benang merahnya kawan-kawan bisa mengambil kesimpulan di usia segitu berarti beda daerah, beda komposisi karena beda suhu dan cuaca. Cuma seenggaknya kan sudah bisa mengambil kesimpulan dari si kokong ini ya kawan. Untuk murai-murai yang udah tua itu ya kalian bisa sendiri ya, semua itu rawatan itu sama ya kawan, tergantung dari tipikal burung itu sendiri dan cuaca di daerah masing-masing ya kawan. Gimana kawan-kawanku, ada yang punya trotolan di sini atau mungkin bahkan lebih suka nguel-nguel trotolan atau lebih suka yang dewasa? Kalau saya sih tergantung moodnya ya kawan. Kalau lagi mood di trotolan ya trotolan. Dan kebetulan ini si gokong warnanya pekat banget ya kawan. Ini di usia yang masih dini juga itu maksimal ya. Entah ini dari genetik ataupun dari pola makan, nggak tahu ya saya. Dia cukup 2 aja sih makan fur sama EF. Juga furnya itu nggak terlalu rakus dia. Tapi setelah saya kurangin porsi EF-nya, dia lumayan agak lahap makan furnya ya kawan. Cuman ya itu kadangan dia kasih kode, jadi selalu ngetrek-ngetrekin di bawah itu karpetnya. Waktu pertama kali saya turunin komposisi makannya jadi 3, itu dia selalu ngetrek kalau duhur, kasihan sekali, trek kayak gitu ya kawan.
Oke kawan, semoga tips kali ini bermanfaat ya. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman ya. Karena apa? Lain lain daerah, lain cuaca begitu ya kawan. Oke, saya Kampung Pagi. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Kita akan lihat aktivitas si Gokong di dalam sangkar. Oke kawan, ini adalah hari kedua si Gokong masuk ke kandang napak atau di kampung pagi ya. Gimana kabar kalian kawan? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya ya kawan. Tuh si Gokong sudah mulai beradaptasi, kurang boleh ya kameranya ya. Kita jauhin. Nah, biar terlihat si Gokongnya. Ya. Belum mau respon kawan, dia masih malu-malu. Ini masih di usia 2 bulan ya kawan, sama seperti kemarin karena ini selisih 1 2 hari dari video kemarin ya kawan. Kita akan selalu update perkembangan si Gokong ya kawan, biar dia jadi fighter of the king of the fighter. Oke kawan, tuh si Gokong. Untuk perawatan mulai di usia 2 bulan itu cukup apa ya, cukup mudah sulit ya kawan, karena ada yang beranggapan ketika mulai jinak itu ngelowo ya, ngelowo ketika di tangan ya kawan. Beda halnya ketika di tangan kan seperti itu, dan tangan
kawan itu.